Bisikan yang mengganggu koreografi. Kerajaan, bagaimana? Sebuah ungkapan dari Pangeran Louis. Mengguncang protokol Istana Buckingham. Dalam sejarah monarki Inggris baru-baru ini, beberapa momen yang tampaknya tidak penting telah menimbulkan begitu banyak spekulasi, ketegangan internal, dan reaksi diam-diam seperti yang terjadi selama perayaan Trooping the Colour terbaru, parade tradisional untuk memperingati ulang tahun resmi Raja. Apa yang seharusnya menjadi adegan yang dipersiapkan dengan cermat tentang kesinambungan, stabilitas, dan hubungan dengan rakyat, akhirnya menjadi, dalam hitungan detik, sebuah episode yang mengguncang lingkaran paling rahasia di istana. Tokoh protagonis yang tak terduga adalah Pangeran Louis dari Wales, putra bungsu Pangeran William dan Catherine, Putri Wales. Pada usia 5 tahun, Louis telah memenangkan kasih sayang publik karena spontanitasnya, gerak-geriknya yang ekspresif, dan ketidakmampuannya yang menggemaskan bagi banyak orang untuk menyembunyikan kebosanan atau keterkejutannya selama acara-acara khidmat. Namun kali ini bukan ekspresi wajah lucu atau sapaan yang tidak pada tempatnya. Itu adalah sebuah ungkapan, sebuah bisikan, dan menurut sumber internal, gema yang terlalu tepat dari kata-kata yang seharusnya tidak pernah keluar dari dokumen-dokumen tertentu. Adegan pembuka tidak mungkin lebih mudah ditebak. Di bawah langit musim semi yang cerah, keluarga Wales muncul di teras istana di hadapan kerumunan yang antusias. Pesannya jelas, monarki yang solid dan bersatu menatap masa depan. Pangeran William mempertahankan ketenangannya seperti biasa. Catherine, elegan dan tenang, bergerak dengan mudah dan terencana. Pangeran George menyadari perannya sebagai pewaris takhta, tetap tenang dan terkendali. Putri Charlotte yang sudah berpengalaman dalam tugas-tugas resmi tersenyum dengan kepercayaan diri yang bertentangan dengan usianya yang masih muda. Dan di sana ada Louis, gelisah, penasaran, tampak terpesona oleh lautan bendera, tepuk tangan, dan keseriusan militer para penjaga yang berbaris di sepanjang karpet merah. Selama beberapa menit pertama, semuanya berjalan sesuai rencana. Kamera menangkap gambar yang sempurna, kerumunan bersorak, dan para penjaga berdiri tanpa bergerak, seperti patung hidup. Namun, mereka yang terbiasa dengan ritme acara ini mengatakan ada momen ketika sesuatu berubah. Sebuah detail kecil, hampir tak terlihat. Louis berhenti memandang kerumunan dan memfokuskan perhatiannya pada para penjaga. Ekspresinya menjadi lebih fokus, kurang ceria. Dengan mudahnya seorang anak kecil, Pangeran Louis dengan lembut melepaskan tangan ajudannya dan melangkah beberapa langkah ke depan. Itu bukan lari atau gerakan tiba-tiba, tetapi gerakan yang disengaja, seolah-olah dia tahu persis kemana dia ingin pergi. Dia mendekati salah satu penjaga di ujung barisan keamanan dan mencondongkan tubuh ke arahnya. Pertama, sebuah bisikan. Hampir tak terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. Penjaga itu sedikit melanggar protokol yang kaku, menundukkan kepalanya untuk mendengarkan. Kemudian, Louis berbicara lagi, kali ini lebih jelas. Tidak cukup jelas untuk dipahami publik, tetapi cukup bagi beberapa peserta dan anggota staf untuk melihat sekilas. Reaksinya langsung dan, bagi mata yang terlatih, mengkhawatirkan. Rahang penjaga itu menegang, bahunya tegak, dan dia melirik cepat ke atasannya. Petugas keamanan lain meraih alat komunikasinya. Semua ini tidak terlihat oleh kerumunan yang terus bertepuk tangan, tidak menyadari perubahan suasana. Namun, di balik senyum resmi, mesin protokol telah mulai berputar dengan kecepatan yang berbeda. Putri Wales adalah orang pertama yang bereaksi dalam keluarga. Dengan gerakan yang terkendali namun tegas, ia mendekati putranya dan meletakkan tangan yang kuat dan protektif di bahunya. Untuk sepersekian detik, ekspresinya kehilangan ketenangan yang biasanya. Itu adalah isyarat singkat, tetapi cukup bagi mereka yang mengenalnya untuk merasakan kepedulian yang tulus. Ia berbicara kepadanya dengan suara rendah, membimbingnya kembali ke posisinya. Di seberang teras, Pangeran William mengamati kejadian itu dan mengangguk sedikit. Tidak ada kata-kata, tetapi pemahaman diam-diam bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Saksi mata menggambarkan ketegangan itu sebagai terasa nyata.
Dalam beberapa menit, keputusan yang tidak biasa dibuat. Penampilan publik dipersingkat hampir 5 menit. Protokol keluar diubah. Iring-iringan mobil bergerak lebih cepat dan jumlah personel keamanan diam-diam digandakan saat keluarga kembali ke dalam istana. Bagi publik, tidak ada yang luar biasa terjadi. Namun, bagi internal istana Buckingham, pertanyaan-pertanyaan baru saja dimulai. Jauh dari kamera dan kebisingan luar, awalnya diasumsikan bahwa insiden itu akan mereda. Lagi pula, itu hanya seorang anak. Namun, protokol menuntut kejelasan bahkan dalam situasi yang tampaknya tidak bersalah. Seorang asisten yang terlatih khusus untuk berinteraksi dengan anak-anak dalam situasi yang menegangkan mendekati Louis dan dengan nada lembut memintanya untuk mengulangi apa yang telah dikatakannya kepada penjaga. Anak laki-laki itu tidak ragu-ragu. Tanpa rasa gugup atau tawa gugup, ia dengan tenang mengulangi kalimat itu, kata demi kata. Keheningan yang menyusul bukanlah keheningan, melainkan berat. Catherine berdiri beberapa langkah jauhnya. Saat kata-kata itu meresap ke dalam ruangan, wajahnya memucat. Itu bukan reaksi panik, melainkan pengakuan. Sebuah momen ketika sesuatu terlintas dalam pikirannya dengan cara yang mengganggu. Tanpa menarik perhatian, ia meminta izin dan meninggalkan ruangan. Keheningannya berbicara banyak. Menurut sumber internal yang dikutip dengan anonimitas ketat, kalimat yang diucapkan oleh Pangeran Louis bukanlah hasil imajinasi kekanak-kanakan atau pengulangan biasa. Kalimat itu, secara mengejutkan, cocok dengan bahasa yang digunakan dalam laporan intelijen yang sangat rahasia, yang hanya diketahui oleh lingkaran kecil di dalam aparat keamanan istana. Kesamaan itu terlalu mencolok untuk diabaikan. Itu bukan ungkapan umum atau frasa yang didengar secara acak. Untuk pertama kalinya, kemungkinan kebocoran internal, baik disengaja maupun tidak, dipertimbangkan secara serius. Responsnya secepat dan setenang itu. Kepala keamanan mengaktifkan protokol rahasia dan menaikkan tingkat kewaspadaan internal ke level 31, hanya satu langkah di bawah penguncian total. Suatu keadaan yang tidak pernah dipicu oleh kesalahpahaman sepele. Tanpa pengumuman atau aktivitas yang terlihat dari luar, dinamika internal istana berubah. Rute patroli disesuaikan, komunikasi pribadi diamankan dan dipantau. Dan tim analis meninjau secara menyeluruh log akses dari 48 jam sebelumnya. Kamera, buku harian, catatan pemeliharaan, semuanya diperiksa ulang. Pangeran Louis, yang tidak menyadari besarnya peristiwa yang telah terjadi, dibawa ke ruang bermain di sayap yang aman, dikelilingi oleh rutinitas yang familiar. Baginya, hari itu berlanjut seperti biasa. Bagi orang dewasa yang mengamati dari kejauhan, tidak ada yang pernah sama lagi. Yang benar-benar membuat gelisah mereka yang hadir bukanlah hanya apa yang dikatakan pangeran kecil itu, tetapi bagaimana ia mengatakannya. Tidak ada keraguan, tidak ada nada bermain-main, tidak ada jejak imajinasi yang tak terkendali. Louis, dengan ketenangan seorang anak yang baru berusia 5 tahun, mengucapkan kata-kata itu seolah-olah ia menyatakan fakta yang jelas, hampir sehari-hari. Ketenangan mutlak itu, kepastian yang tak tergoyahkan itu, justru yang memicu alarm. Inti dari kekhawatiran yang semakin meningkat adalah sebuah kalimat singkat dan meresahkan yang mulai dibisikkan di lorong-lorong istana dan dalam laporan keamanan rahasia. Mereka mengawasi kita dari balik tembok. Saat analis keamanan meninjau rekaman, jadwal, dan catatan akses, dan para pejabat tinggi saling bertukar pandangan tegang, sebuah pertanyaan yang jauh lebih dalam mulai terbentuk. Pertanyaan yang menantang asumsi lama tentang privasi, keamanan, dan, yang terpenting, apa yang mungkin dirasakan seorang anak di tempat yang dibangun di atas rahasia berabad-abad. Istana terus bergerak maju dengan ketenangan lahiriahnya yang biasa, tetapi di dalamnya diam-diam bersiap untuk menghadapi makna sebenarnya dari kata-kata itu. Bagaimana mungkin seorang anak berusia 5 tahun mengucapkan kalimat yang seolah bergema dengan suara-suara dari beberapa dekade yang lalu? Mata tersembunyi apa yang, secara teori, mungkin mengintai dari balik tembok kediaman kerajaan, di bawah batu dan sejarah, sesuatu tampaknya sedang bangkit.
Saat tim keamanan bekerja hingga larut malam, sebuah pengungkapan yang meresahkan muncul dari dalam sayap komando. Frasa yang diulang Pangeran Louis dengan begitu santai bukanlah sekadar konstruksi kalimat. Itu bukan lelucon kekanak-kanakan atau ungkapan yang didengar secara acak. Catatan mengkonfirmasi bahwa frasa itu hanya pernah muncul sekali sebelumnya dalam laporan internal yang sangat rahasia tertanggal 2002 yang disusun selama tahun-tahun terakhir pemerintahan Ratu Elizabeth II. Dokumen itu tidak pernah dipublikasikan. Dokumen itu ditulis dalam fragmen, diselimuti bahasa yang sengaja dikodekan, dan merujuk pada pelanggaran keamanan yang terdeteksi di area pribadi kediaman kerajaan. Frasa tersebut telah diklasifikasikan sebagai anomali leksikal, sebuah ungkapan tanpa asal yang diketahui, tanpa pendahulu yang jelas, mustahil untuk dilacak. Bahwa seorang anak akan mengulanginya sekarang dalam konteks yang sama, menentang semua penjelasan yang masuk akal. Saat para analis merekonstruksi garis waktu dan meninjau log akses, Putri Catherine diam-diam mundur ke apartemen pribadinya. Dia mengunci pintu. Diam-diam dia memindahkan kursi berlengan yang telah diberikan kepadanya bertahun-tahun sebelumnya oleh Ratu Elizabeth II sendiri. Di baliknya terdapat kompartemen rahasia yang Catherine harap tidak akan pernah dibuka lagi. Di dalamnya, ia menemukan sebuah amplop tipis, menguning karena usia. Segilnya sudah usang, tetapi masih terbaca. Di bagian depan tertulis satu kata dengan kaligrafi yang tepat dan elegan, Flareon. Itu adalah nama yang tidak pernah diucapkan dengan lantang. Sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh Catherine dan mendiang ratu. Catherine membaca isinya dengan cepat, wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Beberapa menit kemudian, halaman-halaman itu hancur total. Ketika ia kembali ke sayap komando, suaranya tenang, tegas, dan tak tergoyahkan. Perintahnya singkat dan mengkhawatirkan. Koridor sayap timur harus dijaga kembali. Beberapa mil jauhnya, di London, Pangeran William sedang menghadiri acara amal militer ketika teleponnya yang aman bergetar dengan pola yang tepat. 3 bunyi bip pendek, lalu hening. Ia langsung mengenali kodenya. Tanpa memberikan penjelasan apapun, ia meninggalkan acara tersebut. Kepergiannya yang tiba-tiba diperhatikan oleh para hadirin dan direkam oleh beberapa ponsel. Ketika kendaraannya melewati gerbang istana, beberapa tangga sudah ditutup. Pemeriksaan menyeluruh sedang dilakukan. Tidak ada hal konkret yang ditemukan. Namun, insting telah cukup untuk mengaktifkan salah satu sistem respons tertua yang masih digunakan dalam protokol kerajaan. Di dalam istana, kegelisahan menyebar secara diam-diam. Para anggota staf senior saling bertukar pandangan yang syarat dengan kenangan. Beberapa dari mereka pernah mendengar ungkapan serupa beberapa dekade yang lalu, meskipun tidak pernah diucapkan dalam konteks yang begitu langsung. Pernyataan Pangeran Louis bukanlah insiden yang terisolasi. Sebuah ungkapan yang hampir identik telah muncul beberapa waktu lalu dalam surat pribadi terakhir Ibu Suri yang ditujukan untuk arsip kerajaan. Surat itu ditulis, ditinjau, dan kemudian dihapus dari semua catatan resmi. Hubungan itu tetap terkubur di ruang terbatas, jauh di dalam arsip, di mana sebuah paket kecil yang dibungkus perkamen berada di bawah lambang pribadi Ibu Suri. Sangat sedikit yang mengetahui keberadaannya, bahkan lebih sedikit lagi yang diizinkan untuk memeriksanya. Di antara dokumen-dokumen itu terdapat sebuah surat yang selama bertahun-tahun telah diabaikan oleh para penasihat modern sebagai refleksi simbolis. Judulnya sederhana, pertimbangan pada pengamat yang tak terlihat. Pada saat itu, judul tersebut ditafsirkan sebagai metafora, ungkapan dari era lain yang dibentuk oleh kepekaan seorang raja yang sudah lanjut usia. Namun, ketika suara seorang anak mengulangi kata-kata yang sama di dalam tembok istana, penjelasan itu tidak lagi cukup. Kesamaannya terlalu tepat, nadanya sangat selaras. Ketika arsiparis senior mengambil satu-satunya salinan fisik yang utuh malam itu, satu baris yang dihitamkan di semua versi publik, tampak sepenuhnya terlihat. Itu tidak terbaca seperti puisi. Itu terbaca sebagai peringatan.
Ada orang-orang di dalam tembok kita sendiri yang tidak melayani mahkota, tetapi lebih mengamatinya, dengan sabar menunggu. Saat Pangeran Louis mengucapkan kata-kata itu, tampaknya secara halus, meskipun tak terasa, mengganggu keseimbangan istana, apa yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai takhayul seremonial atau bahasa metaforis, kini menuntut perhatian segera. Ketakutan kuno yang terpinggirkan dalam buku-buku berdebu mulai berbisik sekali lagi melalui koridor. Tim arsip yang tampak terguncang menyiapkan memorandum tertutup untuk Lord Chamberlain, melewati prosedur birokrasi standar. Ini bukan lagi sekadar keingintahuan sejarah, ini adalah masalah yang mendesak. Beberapa dekade sebelumnya, selama transisi pemerintahan Elizabeth II dan persiapan yang rumit untuk suksesi, beberapa ajudan telah meninjau tulisan terakhir Ibu Suri. Pada saat itu, beberapa bagian telah menimbulkan keresahan. Bagian-bagian itu menyebutkan pengamat di balik tabir pelayanan, sebuah ungkapan yang berani dipertanyakan oleh salah satu ajudan. Jawabannya tegas, itu hanyalah kata-kata simbolis, tidak lebih, alegori, refleksi, perpisahan yang emosional. Masalah itu dikategorikan sebagai sentimentalitas dan nostalgia. Namun, bahkan saat itu, momen penulisan tulisan itu aneh. Baris-baris itu berasal dari beberapa bulan sebelum kematian Ibu Suri, periode ketika kejernihan pikirannya dianggap masih utuh. Mengapa sosok yang begitu disiplin dan teliti berbicara tentang pengamat tak terlihat dan ancaman internal? Bertahun-tahun kemudian, bahkan Putri Anne, yang dikenal karena pragmatismenya yang tanpa kompromi, secara pribadi menanyakan isi dokumen-dokumen tersebut. Jawabannya sama, metafora, bukan peringatan literal. Kini, setelah mendengar bahwa seorang anak telah mengucapkan frasa yang sama, Anne dilaporkan terdiam. Saksi mata menggambarkan ekspresinya kaku, membeku saat ia mengenali kata-kata yang telah diminta untuk dilupakannya beberapa dekade sebelumnya. Bagi keluarga kerajaan, keluarga yang melindungi sejarahnya dengan ketelitian yang hampir klinis, konvergensi masa lalu dan masa kini ini jauh lebih dari sekadar kebetulan. Itu adalah percikan yang menyulut kembali percakapan yang telah lama dihindari. Protokol lama, laporan intelijen yang diarsipkan dengan cermat dan referensi samar yang dulunya dianggap tidak berbahaya, menuntut peninjauan menyeluruh. Di dalam sayap komando, staf mulai melakukan rujukan silang terhadap dokumen-dokumen yang belum pernah dianalisis bersama. Rencana keamanan, surat pribadi, laporan internal. Bisikan-bisikan itu berbicara tentang pola yang diabaikan selama bertahun-tahun, tentang frasa dan pengamatan yang secara terpisah tampak tidak berbahaya, tetapi bersama-sama membentuk jaring yang terlalu tepat untuk dianggap kebetulan. Istana yang tampak tenang, kini beroperasi dalam keadaan siaga tinggi. Sebuah kalimat sederhana yang diucapkan oleh pewaris termuda telah menyatukan generasi dan memaksa monarki untuk menghadapi bayang-bayang masa lalunya sendiri. Apa yang telah ditulis secara rahasia beberapa dekade lalu, kini diucapkan dengan lantang oleh seorang anak menuntut pertanggungjawaban, karena ketika gema masa lalu kembali dari dinding-dinding istana, gema itu tidak dapat lagi diabaikan. Kegelisahan itu berpusat pada sosok yang tak terduga, Pangeran Louis. Sebuah komentar yang tampaknya polos, diucapkan dengan ketenangan yang tidak lazim untuk usianya, sudah cukup untuk menimbulkan kebingungan. Bukan hanya apa yang dia katakan, tetapi bagaimana dia mengatakannya. Tanpa drama, tanpa rasa takut, seolah-olah menyatakan fakta yang jelas. Kata-kata itu bergema di telinga orang-orang yang hadir dan meninggalkan rasa khawatir yang sulit dijelaskan. Sejak saat itu, gagasan bahwa pangeran muda itu mungkin telah mengungkap rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad mulai mendapatkan daya tarik di kalangan paling tertutup di istana. Saat desas-desus menyebar, sebuah sosok diam-diam muncul sebagai tokoh sentral dalam memahami apa yang sedang terjadi, Catherine. Selalu dianggap sebagai simbol ketenangan, keanggunan, dan kebijaksanaan, selama bertahun-tahun ia bergerak dengan langkah tegas, tetapi hampir tak terlihat di dalam mekanisme internal institusi tersebut, ya. Namun,
sekarang perannya mengambil dimensi yang berbeda. Ketenangannya bukanlah ketidaktahuan, ketenangannya bukanlah kepasifan. Catherine tampaknya tahu lebih banyak daripada yang dia tunjukkan, dan pengetahuan itu menempatkannya di jantung misteri yang mulai melampaui batas-batas sejarah resmi. Selama bertahun-tahun, Catherine memiliki akses simbolis dan sangat terbatas ke tempat yang hampir tidak pernah dibicarakan siapapun, sebuah ruangan tersembunyi di Windsor yang hanya dikenal oleh beberapa penjaga tradisi monarki. Ruangan yang disebut ruang biru itu tidak muncul dalam peta resmi istana dan tetap terlarang bagi staf biasa. Tersembunyi di balik panel yang diperkuat di dekat bekas ruang kerja pribadi ratu, ruangan itu menyimpan dokumen-dokumen yang ditujukan khusus untuk ratu-ratu masa depan dan para penjaga warisan kerajaan. Laci-laci berlapis beludru di dalamnya berisi buku harian, surat-surat, dan catatan pribadi yang mencakup sejarah berabad-abad. Di sanalah Catherine menemukan sesuatu yang akan sepenuhnya mengubah pemahamannya tentang peristiwa-peristiwa terkini. Di antara dokumen-dokumen tersebut, ia menemukan satu set buku harian pribadi Ratu Victoria yang disimpan dalam kotak kulit yang dijahit tangan dan hanya ditandai dengan huruf B. Salah satu catatan bertanggal 1852 segera menarik perhatiannya. Di dalamnya, sang ratu menceritakan sebuah episode yang melibatkan putra bungsunya. Anak laki-laki itu mengucapkan kata-kata yang mustahil ia pelajari, merujuk pada pengamat yang tak terlihat dan bayangan yang bergerak di sayap timur istana pada malam hari. Victoria, yang dikenal karena ketelitiannya dan disiplin emosionalnya yang teguh, tidak menggambarkan kejadian itu dengan panik, melainkan sebagai gangguan yang layak dicatat secara tepat. Ia mencatat bahwa setelah kejadian itu, anak laki-laki itu tetap diam selama beberapa hari. Tetapi yang paling meresahkan adalah kalimat yang ditulisnya dengan kejelasan yang hampir seperti nubuat. Ia tidak berbeda dengan orang yang akan datang, orang yang akan kembali mengatakan apa yang tidak pernah diajarkan kepadanya. Catherine merasa merinding saat membacanya. Kesamaan dengan pernyataan putranya sendiri baru-baru ini tidak mungkin diabaikan. Kebetulan-kebetulan itu terlalu tepat. Ketenangan anak laki-laki itu, ketepatan bahasanya, waktu dan tempatnya. Victoria bahkan telah merinci lokasi anak laki-laki itu selama kejadian tersebut. Dan area-area itu bertepatan dengan koridor di sayap timur yang sekarang berada di bawah pengawasan baru setelah kata-kata Louis. Masa lalu dan masa kini tampak tumpang tindih, seolah-olah pola yang telah lama tertidur telah dibangkitkan kembali. Meskipun Catherine telah berbagi sebagian dari penemuan ini dengan Pangeran William, ia sengaja memilih untuk tidak mengungkapkan sepenuhnya apa yang telah ia temukan. Ketakutan dianggap paranoid atau tahayul lebih besar daripada keinginan untuk berbicara. Namun, ketika putranya sendiri mulai mengulangi frasa yang hampir identik dengan yang tercatat dalam buku harian Victoria, kisah itu berhenti menjadi sekadar keingintahuan arsip dan menjadi peringatan yang nyata. Diam-diam, Catherine mulai dipandang oleh sebagian orang sebagai kunci untuk membuka teka-teki antar generasi. Studi cermatnya terhadap dokumen-dokumen tersebut, sikapnya yang menahan diri dalam berbagi informasi, dan perhatiannya yang obsesif terhadap detail menunjukkan bahwa ia memahami besarnya taruhan yang ada. Dinding istana, sekali lagi, tampaknya menyimpan rahasia yang menuntut untuk didengar. Perasaan bahwa sejarah terulang kembali menjadi semakin sulit untuk ditekan, dan Pangeran Louis muncul sebagai mata rantai termuda dalam rantai yang terlupakan selama berabad-abad. Namun, kejadian tidak berhenti di situ. Tepat ketika para pejabat istana mengira mereka telah mengendalikan ketegangan yang meningkat, kendali lepas dari genggaman mereka dengan cara yang tidak dapat diantisipasi oleh protokol keamanan manapun. Seorang informan anonim yang diduga berasal dari jajaran pengawal membocorkan laporan rahasia kepada sebuah tabloid. Dampaknya langsung dan menghancurkan. Kisah itu meledak di media dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Judul-judul berita mengklaim bahwa Pangeran Louis telah mengulangi bahasa yang diambil dari file keamanan kerajaan, membuat istana terdiam panik.
Ketertarikan publik melonjak. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade, kerajaan tidak mengeluarkan pernyataan resmi untuk meredakan badai. Keheningan ini jauh dari menenangkan, hanya memicu spekulasi lebih lanjut. Materi yang bocor tiba di ruang redaksi Evening Ledger setelah tengah malam dalam file terenkripsi tanpa metadata yang dapat diidentifikasi. Para editor bertindak dengan hati-hati. Setiap tuduhan yang melibatkan keluarga kerajaan membutuhkan verifikasi menyeluruh. Selama berjam-jam, tim peneliti membandingkan terminologi, menganalisis bahasa, dan berkonsultasi dengan sumber-sumber terpercaya. Titik balik terjadi ketika seorang mantan karyawan istana yang kini menjadi informan mengkonfirmasi bahwa ungkapan-ungkapan dalam dokumen tersebut sesuai dengan operasi internal yang dikenal sebagai kunci obsidian yang terbatas pada lingkaran yang sangat kecil. Dengan konfirmasi itu, keraguan berubah menjadi urgensi. Keesokan paginya, berita utama mendominasi halaman depan surat kabar di seluruh dunia. Inti dari badai itu adalah kata-kata yang sama yang diucapkan oleh seorang anak laki-laki berusia 5 tahun. Mereka mengawasi dari dinding. Artikel tersebut berpendapat bahwa ungkapan itu tidak hanya meresahkan, tetapi secara struktural identik dengan bahasa kode yang digunakan dalam protokol Omega, simulasi ancaman tingkat tinggi yang beredar antara tahun 1997 dan 1999. Sebuah memo yang sebagian disunting menunjukkan bahwa ungkapan Louis sesuai dengan terminologi peringatan yang telah ditetapkan sebelumnya yang digunakan dalam pelatihan keamanan. Bagi masyarakat umum, semuanya tampak tidak masuk akal. Bagi mereka yang akrab dengan aparat keamanan kerajaan, itu adalah tanda yang mengkhawatirkan. Istana memilih strategi keheningan total. Tidak ada penyangkalan, tidak ada penjelasan, tidak ada kata-kata penenang. Kurangnya respons ini ditafsirkan sebagai pengakuan tersirat atas keseriusan masalah tersebut. Para analis bertanya-tanya bagaimana seorang anak dapat meniru bahasa yang terkubur dalam berkas intelijen yang terbatas. Yang lain mempertanyakan mengapa lembaga tersebut tidak segera menolak kebocoran tersebut sebagai pemalsuan. Di balik layar, tekanan meningkat. 2 penjaga senior yang bertugas di Windsor selama insiden awal dipanggil untuk diinterogasi. Interogasi dilakukan secara diam-diam, tetapi rumor menyebar dengan cepat. Beberapa hari kemudian, salah satu dari mereka mengundurkan diri tanpa penjelasan. Di atas kertas, semuanya mengikuti protokol. Dalam praktiknya, waktu pengunduran dirinya terlalu mencolok untuk diabaikan. Saat badai media berkecamuk dan istana tetap bungkam, sebuah kepastian mulai muncul di antara mereka yang mengamati dengan cermat setiap gerak tubuh dan setiap kelalaian. Ini bukan lagi tentang frasa terisolasi yang diucapkan di depan umum oleh seorang anak. Apa yang terjadi jauh lebih dalam, sesuatu yang disembunyikan dengan cermat di bawah permukaan monarki. Sebuah sistem yang dibangun selama berabad-abad berdasarkan kontrol, kebijaksanaan, dan ritual telah mulai retak, dan dengan melakukan itu terungkaplah lapisan sejarah, ketegangan, dan rahasia yang hanya sedikit orang yang seharusnya melihatnya. Dinding-dinding istana kuno, saksi bisu intrik, fakta, dan keheningan yang diwariskan, kini tampak menyimpan gema masa lalu. Mungkinkah kata-kata Pangeran Louis yang tampak polos dan spontan benar-benar mengungkap rahasia yang terkubur selama beberapa generasi? Pertanyaan itu mulai beredar luas di ruang redaksi, kantor politik, dan percakapan pribadi, memicu perasaan gelisah. Keluarga kerajaan tampak tegang. Pagi setelah kebocoran itu, suasana di dalam istana Windsor dan Kensington menjadi berat, dipenuhi dengan urgensi yang tenang. Para staf bergerak dengan ketelitian yang cermat yang hanya dapat ditanamkan oleh protokol selama beberapa dekade, tetapi sesuatu telah berubah. Gerakan lebih tegang, pandangan lebih sekilas, kata-kata sangat terukur. Pangeran Louis, yang sampai saat itu dikenal karena energinya yang ceria dan kemampuannya untuk memancing senyum di setiap penampilan publik, diam-diam dikesampingkan dari semua kegiatan resmi. Kehadirannya dikurangi seminimal mungkin,
seolah-olah ada upaya untuk menghapusnya dari sorotan media. Catherine, di sisi lain, praktis menghilang dari pandangan publik. Jauh dari kamera dan senyuman resmi, hari-harinya dihabiskan dalam konsultasi pribadi, meninjau dokumen-dokumen sensitif, dan terus memantau laporan keamanan. Keluarga kerajaan Wales tidak lagi hanya bereaksi terhadap tekanan media eksternal. Mereka sedang mempersiapkan badai internal yang mengancam untuk mengganggu keseimbangan rapuh yang menjadi dasar monarki modern. Kegilaan media melampaui semua dugaan. Tabloid sore, jaringan internasional, dan forum daring dibanjiri spekulasi. Judul-judul berita semakin sensasional. Pangeran Louis mengulangi kode rahasia, kepanikan di istana, pelanggaran keamanan di jantung keluarga kerajaan, mereka mengawasi kita dari dinding. Opini publik dengan cepat terpecah. Bagi sebagian orang, putra bungsu Pangeran dan Putri Wales hanyalah seorang anak yang terjebak dalam jaring rahasia yang terlalu rumit untuk usianya. Bagi yang lain, kata-katanya tampaknya mengisyaratkan sesuatu yang lebih gelap. Hampir seperti nubuat, seolah-olah peringatan kuno diam-diam mengalir melalui garis keturunan kerajaan. Ada yang mengangkat Louis ke status simbol perwujudan kebenaran tanpa filter, suara polos yang mampu menembus puluhan tahun kendali dan pesan yang dirancang dengan cermat. Namun, yang lain memperingatkan bahwa pernyataan-pernyataan itu dapat menunjukkan bahaya yang telah lama tersembunyi, yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui surat-surat pribadi, buku harian rahasia, dan berkas-berkas rahasia yang terkubur jauh di dalam istana. Ketegangan itu tidak hanya terbatas pada staf dan tim keamanan. Camilla, yang sangat kesal dengan nada berita utama dan curiga akan asal-usulnya, dilaporkan mengalami konfrontasi tegang dengan seorang pejabat senior istana selama sarapan pribadi. Orang-orang terdekatnya menggambarkan adegan itu sebagai panas, penuh dengan tuduhan dan frustrasi. Menurut sumber-sumber ini, Camilla berpendapat bahwa keluarga Wales mungkin sengaja mempromosikan narasi yang dirancang untuk mendapatkan simpati publik dan mengalihkan perhatian dari perubahan halus namun signifikan dalam struktur kekuasaan internal. Rasa isolasinya ditambah dengan persepsi bahwa pengaruh media Catherine tumbuh menjadi bentuk dominasi diam-diam, hanya memperparah kemarahannya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, istana tampak terpecah bukan hanya oleh hierarki formal, tetapi juga oleh aliansi diam-diam, kecurigaan timbal balik, dan kebencian yang telah membara di bawah permukaan selama bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun. Sementara itu, gaung skandal tersebut mencapai parlemen. Sekelompok anggota parlemen oposisi mengajukan permintaan resmi untuk penyelidikan dengan tuduhan potensi risiko keamanan nasional terkait dengan keluarga pewaris takhta. Para anggota parlemen mempertanyakan bagaimana informasi sensitif yang terkait dengan keluarga kerajaan dapat muncul, bahkan tanpa disengaja, di ranah publik. Dengan berita utama yang kini beredar secara global, narasi tersebut telah mencapai titik di mana penyangkalan sederhana tidak cukup. Tuntutan untuk transparansi berlipat ganda, dan beberapa orang mulai bertanya-tanya apakah kerahasiaan tradisional istana telah berkontribusi pada kebingungan, atau, lebih buruk lagi, apakah itu menyembunyikan kerentanan yang telah ada selama beberapa generasi. Sementara itu, debat publik berkembang dengan sendirinya. Forum daring dan program televisi membahas apakah Pangeran Louis adalah pembawa pesan kebenaran kuno yang tidak disadari, gema dari peringatan yang terkubur dalam buku harian Ratu Victoria atau Ibu Suri. Panel ahli menganalisis dengan keseriusan yang mengkhawatirkan kemungkinan bahwa seorang anak dapat mengulangi frasa yang bertepatan dengan kode keamanan yang dirancang beberapa dekade sebelumnya. Liputan global berfluktuasi antara kekaguman dan kekhawatiran, antara kelembutan dan ketakutan. Bagi para pengagumnya, Louis menjadi mercusuar kejujuran, anak yang kata-katanya tanpa perhitungan politik menerangi pola tersembunyi dalam sejarah monarki. Namun,
Bagi para kritikus, episode tersebut mengungkapkan sebuah sistem yang telah melindungi rahasia selama beberapa generasi dan sekarang menunjukkan celah berbahaya. Pengulangan frasa itu, mereka bersikeras, bukanlah sekadar kebetulan. Itu menunjukkan risiko mendalam yang telah lama diabaikan. Di tengah krisis yang tumpang tindih ini, tekanan politik, hiruk-pikuk media, ketegangan keluarga, dan gema sejarah, satu kebenaran menjadi tak terbantahkan. Sejarah telah meluas melampaui tembok istana. Kata-kata sederhana Pangeran Louis bahwa mereka mengawasi dari tembok berhenti tampak seperti rasa ingin tahu kekanak-kanakan. Kata-kata itu menjadi katalisator untuk perhitungan antara masa lalu dan masa kini, antara kepolosan dan otoritas, antara rasa ingin tahu dan kehati-hatian. Monarki kini menghadapi pertanyaan yang telah dihindarinya untuk diungkapkan secara lantang selama bertahun-tahun. Kebenaran tersembunyi apa yang terpendam di koridornya, menunggu suara tak terduga untuk membangkitkannya. Setiap gerakan, setiap pandangan yang dihindari, setiap percakapan yang dibisikkan memperkuat perasaan bahwa keseimbangan itu rapuh. Dalam konteks ini, peran Catherine mengalami transformasi yang luar biasa. Dari figur yang terutama simbolis dan seremonial, ia menduduki posisi sentral, hampir tak tergantikan. Ia tampak sebagai satu-satunya yang mampu menafsirkan lapisan sejarah, bahasa tersandi dari generasi masa lalu, dan dimensi sebenarnya dari kata-kata putranya sendiri. Saat perdebatan berlanjut di luar dan ketegangan meningkat di dalam, satu kesimpulan menjadi sangat jelas. Monarki yang selalu diatur dengan sangat hati-hati telah memasuki babak yang tidak lagi dapat sepenuhnya dikendalikan.